Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Laili Khoronida dari Tadris IPSA. Pada pembelajaran teknologi pendidikan kali ini, kelompok saya, yaitu saya dengan Mas Nurul Mutakin, akan membahas tentang landasan teori teknologi pendidikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nurul Mutakin. Tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teknologi pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan adalah pengolahan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Dan pengertian teknologi merupakan semua sarana yang digunakan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan untuk membantu memudahkan kehidupan manusia. Jadi, dapat disimpulkan pengertian teknologi pendidikan adalah suatu studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Konsep landasan teknologi pendidikan yaitu sebagai peningkatan nilai tambahan produk. Yang kedua, memudahkan dan meningkatkan kinerja. Yang selanjutnya adalah sistem yang memproses produk untuk dikembangkan dan digunakan. Jadi, landasannya itu teknologi pendidikan adalah untuk memproses produk dan dikembangkan. Yang berikutnya adalah konsep teknologi menurut para ahli. Konsep teknologi menurut para ahli ini dari Association for Education, Communication, and Technology yang disingkat AECT tahun 1986. Menyimpulkan teknologi pendidikan merupakan proses kompleks yang terpadu melibatkan orang, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari pemecahan masalah yang mengangkut semua aspek belajar manusia. Yang selanjutnya, menurut Gal Garit menyatakan bahwa teknologi masih populer sampai saat ini, yaitu aplikasi sistematis sains atau pengetahuan dalam sistem praktikal. Konsep pendidikan sendiri memiliki artian keseluruhan proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, sebagai bentuk perilaku lain yang mempunyai nilai positif terhadap lingkungan manusia maupun tempatnya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan teknologi pendidikan dari klasik hingga modern. Jadi untuk perkembangannya, teknologi pendidikan itu yang pertama yaitu adanya penjelasan lisan, penggunaan gambar, audio visual, aplikasi, yang kemudian masuk pada ranah 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama mengenai penjelasan lisan. Jadi pada masa dulu itu guru dijadikan sebagai orang yang menyalurkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara langsung, yaitu penjelasan melalui lisan. Media yang digunakan itu biasanya buku-buku. Kemudian masuk pada ranah gambar. Pada ranah gambar ini penggunaan gambar itu dijadikan sebagai alat peraga untuk menyampaikan pembelajaran dari guru kepada peserta didiknya. Kemudian masuk kepada audiovisual. Di sini film-film sudah digunakan sebagai penambah atau berkembangnya penggunaan teknologi pendidikan pada dunia pembelajaran. Kemudian masuk pada penggunaan aplikasi. Penggunaan aplikasi ini biasanya dijadikan sebagai proses pembelajaran dengan penggunaan laman-laman atau web. Seperti yang kita alami saat ini di tengah pandemi ini karena keterbatasan kita untuk bertemu, sehingga para pendidik memilih menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah ada untuk agar proses pembelajaran itu tetap berlanjut secara efisien. Kemudian di beberapa lembaga, penggunaan 2 dimensi dan 3 dimensi itu sudah dilakukan untuk membantu pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi tentang landasan teknologi pendidikan. Landasan teknologi pendidikan sendiri itu meliputi 4 hal, yaitu landasan filsafat atau filosofi, landasan sosial atau sosiologi, landasan psikologi, dan yang terakhir adalah landasan religius. Jadi yang pertama yaitu landasan filosofi. Ini berkaitan bahwa teknologi pendidikan memiliki
keuntungan yang besar dalam penerapannya yang dilakukan di dalam kurikulum. Melihat materi pembelajaran yang disajikan kepada siswa dalam berbagai bentuk multimedia. Ini yang dijelaskan oleh landasan filosofi. Kemudian landasan sosiologi yaitu berkaitan dengan interaksi yang dilakukan seluruh anggota dalam dunia pendidikan dan kegiatan pendidikan yang tersusun dalam lembaga sekolah yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi ini berkaitan dengan interaksi baik itu antar guru dan peserta didiknya maupun kepada masyarakat dan orang-orang sekitar. Kemudian landasan psikologi ini berkaitan dengan tingkah laku yang diperoleh dari hasil belajar. Jadi bagaimana sih hasil belajar selama ini itu apakah akan membuat anak murid itu menjadi tingkah lakunya semakin baik atau malah sebaliknya. Kemudian landasan religius. Religius ini pembelajaran harus disertai dengan iman agar mencegah hal-hal yang buruk. Jadi kita tuh boleh untuk mencari ilmu setinggi-tingginya namun tetap harus dikuatkan dengan iman. Karena mungkin ada beberapa ilmu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan contoh-contoh penerapan teknologi pendidikan. Salah satu dalam jenjang perguruan tinggi yaitu adanya universitas terbuka. Perlu diketahui bahwa universitas terbuka ini kan di mana mahasiswa dan dosen itu tidak atau jarang bertemu secara langsung atau bertatap muka. Sehingga di sini penggunaan teknologi pendidikan itu sangat penting dan dibutuhkan. Contohnya yaitu saat model pembelajarannya itu biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti penggunaan Zoom ataupun Google Class Meeting yang dijadikan sebagai sarana dalam pembelajaran. Jadi kan pembelajarannya karena tidak berada di kelas, jadi adanya aplikasi-aplikasi ini sangat membantu. Dan universitas terbuka sendiri itu sangat membantu bagi sebagian orang yang memilih untuk tetap mengenyam pendidikan namun juga harus bekerja. Inilah salah satu bentuk manfaat dari teknologi pendidikan yang dapat dirasakan saat ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang masih belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menambahkan, juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.